Tunggu mari. Ikut aku. Cepat, cepat. Saya Pak Geringen. Mohon tunjukkan diri. Nak kecil, wanita ini sangat kejam. Pukul dia. Aku takut. Cekat APA. Tidak berguna. Bagus. Pukul lagi. Kakak sepupu. Kamu Huang Yaoshi, kan? Yang bisa menjatuhkan sikat tanganku dengan jari. Selain pemilik Pulau Persik, mungkin tidak ada orang lain. Heitai, heitai. Kakak sepupu. Wanita yang kejam. Hamengguo. Paman Kuo, aku di sini. Dia juga datang. Aku malas bertemu dengannya. Guru, dia di sana. Di sini. Ayo ke sini. Aku pukul kamu. Cepat tangkap dia. Ayo, ayo. Aku marah padamu. Ayo. Kembali. Cepat tangkap dia. Pergi. Pergi. Ini tempat apa? Lebah. Lebah menggigit. Lebah menggigit. Lari. Lebah datang. Lari. Ini lebah Xiaolong Enfe. Jangan gigit aku. Cepat lari. Jangan gigit aku. Sakit sekali. Jangan gigit pantatku. Sakit sekali. Sangat sakit.
Sakit sekali. Jangan bergerak. Sakit sekali. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Sakit sekali. Bagaimana? Lebih enakan? Lebih enak. Jangan dekat. Nenek. Aku di sini, beraninya tangkap aku? Ini pain war raken liba. Bawa untuk menyelamatkan orang. Mulai sekarang, jangan ganggu anak ini lagi. Saudara, jangan tertipu, mungkin itu raken. Buka mulut. Agar mereka tidak curiga itu racun, pergi. Lao Qianbei. Tadi kami salah, menyelamatkan nyawa adalah kebajikan besar. Mohon Lao Qianbei berikan obatnya. Penawar hanya ada satu botol ini, tidak ada lagi. Untuk menyelamatkan nyawa pendeta, kamu cari cara sendiri. Percayalah. Berhenti, berhenti. Jangan bergerak, berhenti. Jangan bergerak. Kenapa? Kamu tidak ingin nenek ini pergi? Mohon Lao Qianbei berikan obatnya. Ambil obatnya. Popo. Cepat, cepat. Popo. Tolong serahkan yang kuo dan penawarnya padaku. Baik. Aku berikan padamu. NAK, pegang. Popo. Saudara, nenek tua itu mau kabur. Jangan biarkan dia pergi, paksa dia kembali ke Chongyang Palace dulu. Ya. Cepat. Lebih cepat. Berhenti. 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 Dasar brengsek, mau minggir atau tidak?
Minggir. Popo, lebih baik serahkan penawar dan anak itu. Kalau mau anak ini, bunuh aku dulu. Ikut aku kembali. Popo. Popo, 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 kamu tidak apa-apa? Popo, Popo. Longgu, mereka melukai Popo. Popo. Gu, mereka mau membunuhku dan Popo. Setiap orang pasti mati, tidak perlu sedih. Popo, apa yang tidak bisa kamu lepaskan? Nona, aku tidak pernah memintamu apapun. Aku akan segera mati. Kali ini kamu harus berjanji padaku. Apa yang kamu minta dariku? Popo. Menemaninya seumur hidup. Nenek, nenek, nenek jangan mati, nenek. Nenek, aku tidak akan membiarkanmu mati sejak aku besar. Selain ibu yang menyanjiku, hanya nenek yang menyanjiku. Nenek, kenapa kau meninggalkan kuoer pergi, nenek? Nenek, aku tidak sengaja melukaimu, ini bukan niatku. Dosa ini jatuh padaku. Ini juga takdirmu harus mengalami cobaan ini. Nenek, Pergilah dengan tenang. nenek. Kamu masih belum bunuh diri, tunggu apa lagi? Kamu bagaimana? Nyawa bayar nyawa, hanya dengan kamu bunuh diri baru selesai. Baru semua bisa tenang. Gadis kecil, cepat pergi, kami tidak akan menyusahkanmu. Kami takut apa, bunuh diri saja, ya, betul. Nona Long, Apakah kamu benar-benar tidak mau? Biksu tua, karena kamu takut mati tidak mau bunuh diri. Ambil senjatamu dan bertarunglah. aku sudah tidak sengaja membunuh Nenek San. Tidak akan lagi berdebat denganmu. Bawa yang kuo pergi. Nenek.
Tak disangka sarung tangan ini tahan terhadap senjata. Aku mengaku kalah, bawa anak ini pergi. Nenek San tewas di tanganmu, hanya dengan satu kata, kalah, selesai. Aku benar-benar sudah pikun. Ini akan kuberikan penyelesaian. Kalah menang adalah hal biasa, kalau kalah harus bunuh diri. Kakak seniormu punya 18, kepala juga akan habis dipotong. Qiu Chuji dari Quan Shen meminta petunjuk pada tetangga. Biksu tua ini cukup jujur. Kakak senior hati-hati. Bibi. Ilmu yang hebat. Kalau kamu berani turun lagi, aku akan memukulmu 2 kali lipat. Terima kasih, Bibi. Aku memukulmu, kenapa ada kata terima kasih? Meskipun kamu memukulku tapi kemudian kamu kasihan, semakin ringan pukulannya. Apa kasihan? Kalau kamu seperti ini lagi, aku akan memukulmu lebih keras. Siapa yang baik padaku, aku tahu dalam hati. Aku belum lahir, ayahku sudah meninggal. Di dunia ini hanya ibuku yang baik padaku. Kemudian ibuku juga meninggal. Di dunia ini tidak ada yang baik padaku. Kemudian aku bertemu orang aneh, dia gila-gilaan. Memaksaku mengakuinya sebagai ayah, akhirnya aku mengakuinya sebagai ayah angkat. Meskipun dia gila-gilaan, tapi dia sangat baik padaku. Bantu aku berkelahi dan ajari aku ilmu katak. Ilmu katak meski namanya tidak enak didengar dan tampilannya jelek, tapi sangat berguna. Di saat-saat sulit aku selalu menggunakannya untuk menyelamatkan diri. Aku akan tunjukkan padamu. Sudah, jangan latihan lagi, tidurlah yang nyenyak. Bibi, kenapa kamu tidak bertanya lagi padaku? Bertanya apa? Hanya jika kamu bertanya, aku bisa melanjutkan ceritaku. Cerita atau tidak terserah kamu, aku tidak akan bertanya. Meski kamu tidak bertanya, aku akan tetap bercerita. Nah, kemudian, aku bertemu dengan Paman Kuo dan Bibi Kuo. Mereka bilang mereka adalah teman baik ayah kandungku. Mereka mengajakku ke Pulau Persik. Pulau Persik sangat indah. Di sana ada Da Xiaowu. Paman Kuo juga sangat baik padaku. Tapi Bibi Kuo selalu tidak menyukaiku. Sampai akhirnya aku berkelahi dengan Da Xiaowu. Siapa Da Xiaowu itu? Bibi, akhirnya kamu bertanya padaku. Da Xiaowu itu sepasang saudara. Mereka selalu berusaha mengambil hati Kuo Fu, putri Paman Kuo, dan selalu menentangku.
Suatu kali, mereka bahkan menantangku berkelahi. Bibi Kuo tidak pernah mengajariku ilmu bela diri. Jadi aku tidak bisa mengalahkan mereka. Akhirnya aku menggunakan ilmu katak. Sampai Xiao Wu pingsan. Bibi Kuo melihatnya. Dia tahu aku menggunakan ilmu katak, dan bertanya siapa yang mengajarkanku. Sepertinya mereka punya dendam besar dengan ayah angkatku. Aku tidak mau memberitahunya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirimku ke sekte Kuan-Sen. Seperti menghafal, cepatlah tidur. Bibi, kamu sudah memukulku, tapi belum memberitahuku apa keuntungan tidur di tempat tidur ini. Kamu masih tidak mau tidur? Lihatlah, udara dingin di atas membuatku kedinginan dan tidak bisa tidur. Baiklah, aku akan memberitahumu. Tempat tidur ini terbuat dari batu giok dingin kuno. Jika kamu tidur di atasnya sambil berlatih, itu akan sangat membantu dalam melatih energi dalam. Ini kan hanya batu? Ini adalah hasil kerja keras nenek pendiri selama 7 tahun. Dia pergi ke daerah kutub yang sangat dingin dan menggali batu giok dingin ini dari bawah ratusan meter es. Jika kamu tidur di atasnya sambil berlatih, 1 tahun setara dengan 10 tahun orang biasa. Aku menyuruhmu tidur di sini bukan untuk mengerjaimu, kan? Ternyata tempat tidur ini sangat bagus. Awalnya, tidur di atasnya akan terasa sangat dingin menusuk tulang. Tapi jika kamu tidur di tempat tidur ini sambil berlatih, tidurmu tidak hanya tidak mengurangi latihan di siang hari, malah menambah kekuatan. Kalau saja kamu memberitahuku lebih awal, aku akan tidur di sini meski harus membeku. Agar bisa cepat membalas dendam untuk nenek. Di dalam makam ini, kita harus melatih hati dan pikiran. Hilangkan keinginan untuk bertengkar dengan orang lain, dan jangan memiliki emosi suka atau tidak suka. Apa aturan ini? Bahkan emosi pun tidak boleh ditunjukkan. Tak heran setelah Nenek San meninggal, kamu tidak pernah menangis. Setiap orang pasti akan mati. Jika Nenek San tidak hari ini, mati di tangan Hao Datong 2 tahun lagi. Dia juga akan mati dengan sendirinya. Hidup beberapa tahun lebih lama atau lebih pendek, apa bedanya? Jangan pernah lagi menyebut tentang balas dendam. Tidak menyebut ya tidak menyebut. Tunggu sampai aku menguasai ilmu bela diri. Aku tetap akan membalas dendam untuk Nenek San. Bibi, untuk apa kamu membawaku ke sini? Gelap gulita, tidak bisa melihat apa-apa. Oh ya Bibi, ilmu bela diri apa yang akan kamu ajarkan padaku? Nanti kamu akan tahu sendiri. Bibi, adakah tempat menarik lainnya di makam kuno ini? Kamu selalu ingin bermain. Jika kamu terus memikirkan bermain, aku tidak akan mengajarkanmu ilmu bela diri. Kemari. Di dinding ini ada tulisan juga. Kemari. Mulai hari ini, Aku secara resmi akan mengajarkanmu ilmu dasar dari aliran kita. Hebat sekali. Hebat sekali. Hebat sekali. Tutup matamu. Bibi. Bibi, kenapa di sini ada baju banyak di ruang gereja? Sangat menyenangkan. Ilmu bela diri yang kita latih hari ini adalah menangkap burung gereja. Menangkap burung gereja sangat menyenangkan. Tangkap 3 ekor ini untukku. Tapi tidak boleh melukai bulu atau kaki burung gereja. Hanya 3 ekor. Cepat lakukan. Baik Bibi, aku akan menangkapnya. Dengan cara berjalan dan menangkap sembarangan seperti ini, kamu tidak akan bisa menangkap burung gereja. Harus mengalirkan energi ke seluruh tubuh, menggunakan energi untuk mengendalikan bentuk. Baru bisa menyatukan bentuk dan jiwa, mengerti?
Tidak mengerti. Tunggu. Kuoer, kemari makan. Bibi, aku berhasil menangkap satu. Aku menangkap seekor burung gereja. Menangkap seekor burung gereja apa gunanya? Harus bisa menangkap 3 ekor sekaligus. Kamu makan dulu, setelah selesai makan lanjutkan latihan. 2 hari sudah bisa menangkap seekor burung gereja, itu sudah cukup bagus. Aku mengerti. Bibi, kamu mau pergi kemana? Burung-burung gereja ini seharian menemani latihanmu, mereka juga perlu makan. Siapa ini? Kurang ajar. Bocah nakal, berani muncul sekarang? Tahukah kamu? Kakekmu sudah menunggumu di sini selama beberapa hari. Camille. Kamu tidak mati? Bocah kurang ajar, berani-beraninya mengutukku mati. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Aku. Jangan lari, berhenti. Jangan lari, bocah nakal. Jangan lari, berhenti. Taois brengsek, kalau berani jangan kejar aku. Bocah nakal, kalau kamu tidak lari, ngapain aku kejar? Kalau aku tidak kejar, lalu kamu lari, siapa yang akan kujadikan pelampiasan? Ayo sini. Ayo sini. Kalau berani tangkap aku. Ayo. Bocah kurang ajar, kau pikir aku tidak berani kejar? Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Bocah kurang ajar, lihat kamu mau lari kemana? Jangan mendekat. Di sini ada air, hati-hati. Air apaan sih? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku tidak tahan lagi. Sudah kubilang hati-hati. Madala kau. Surah lari. Jangan tangkap aku. Lepaskan aku. Kamu berhenti. Berhenti. Jangan lari, berhenti. Jangan lari. Jangan lari. Main-main denganku? Aku akan menghabisi kamu. Tolong. Tolong. Aku suruh kamu berteriak. Tolong. Tolong.
Kejar. Ya. Berhenti. Berhenti. Jangan lari, berhenti. 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 Tangkap dia. Cepat kejar. Kejar. Bibi, untung kamu datang menyelamatkanku. Setelah kamu menguasai ilmu bela diri, para Taois kecil ini bukan lagi lawanmu. Dan aku tidak perlu lagi menyelamatkanmu. Dia berhasil kabur lagi. Lihat kamu masih lari. Bibi, kamu di mana? Burung pipit yang kamu suruh aku tangkap sudah ketangkap semua. Aku akan mencucinya. Aku akan mencucinya. Bibi. Jangan tidur, bangun. Bibi, mereka sudah tidur? Lepaskan burung pipitnya. Kalau dilepas, bukannya akan terbang semua? Mereka tidak akan terbang. Bibi, jurus telapak tangan apa ini yang begitu hebat? Jurus ini adalah jurus dasar dari sekte Gu Mu. Namanya Tian Luo Di Wangxi. Perhatikan baik-baik. Kembalikan tenaga. Kedua tangan mengganggu. Mulai hari ini, kamu akan berlatih jurus Tian Luo Di Wang dengan burung gereja. Bibi. Aku sudah menguasai jurus Tian Luo Di Wang ini. Pantatku. Bangun. Bibi, aku benar-benar sudah menguasai jurus Tian. Tian. Pergi mandi.
Aku mandi, aku mandi. Aku mandi. Bibi sangat menyenangkan. Bibi, Bibi. Menyenangkan, Bibi. Lihatlah dirimu, sudah besar. Baju robek sendiri tidak tahu? Kotoran tahunan terkikis habis, tubuh bersinar terang di langit. Melewati kunci emas, turun ke jembatan Makpie, 12 lantai menuju istana. Bibi, lihat. Di sini dekat gunung dan air, bunga dan rumput tumbuh subur, segar dan sepi. Bukankah ini tempat yang bagus untuk melatih Yuen Usinjing? Bagus kamu bisa memikirkan ini. Bagaimana kamu tahu tempat yang bagus seperti ini? Aku ingat, lihat, setelah diingatkan Bibi. Aku tiba-tiba ingat, waktu aku mengejar kelinci sebelumnya. Sampai di sini. Rumpun bunga ini sepertinya memang disiapkan untuk kita berlatih. Benar, Bibi, kita melepas baju dan berlatih di antara bunga-bunga. Manfaatkan rumput bunga untuk menutupi, bukankah itu sempurna? Bagaimana menurutmu, Bibi? Mengapa kita tidak berlatih di sini malam ini?
Anak muda yang tidak tahu kesedihan cinta di dunia. Sampai mati, masih begitu bahagia. Aku akan membuatmu menari. Bodoh, bodoh, kamu tidak apa-apa. Shiji, wanita jahat ini ingin membunuh kita. Wanita jahat bunuh, ternyata itu Shiji Mu. Pantas. Sepupu, Shiji Mu lebih kuat dari Li Mo Chou. Siapa gurumu? Wanita jahat aku bunuh. Shija, wanita jahat ini adalah Cilian Xianzi Li Mo Chou. Aku tidak sekuat dia, tidak bisa membunuhnya. Cepat bunuh dia. Cepat tunjukkan kehebatan murid Pulau Persik. Pulau Persik? Mau menakutiku dengan Pulau Persik? Aku Li Mo Chou seumur hidup belum takut siapapun. Besar mulut, tidak menganggap Pulau Persik berarti. Huang Yaoxi, aku tidak punya dendam denganmu. Kenapa kamu terus-terusan menggangguku? Suara musik ini sangat kuat. Cepat tutup telingamu. Kakek, bunuh. Bunuh wanita jahat itu. Cepat. Ada hantu? Sampai jumpa lagi. Kekek. Shagu takut. Ada hantu saudara yang. Saudara yang datang untuk balas dendam. Kakek. Jangan takut, Shiji. Aku bukan yang ingin menyakitimu. Jangan sakiti aku. Jangan. Shagu, dia bukan hantu. Murid memberi salam kepada guru. Apakah kamu yang kuo yang disebut Rong Er? Apakah bibiku sudah lebih baik? Dia sudah baik-baik saja.
kekuatan dalam yang sangat kuat. Kamu mendapat manfaat dari tempat tidur batu dingin, dan mempelajari Jade Maiden Heart Manual, serta rahasia Nine Yin Manual. Kekuatan dalammu sudah sangat tebal. Hanya saja kamu tidak tahu cara mengatur napas, jadi kekuatan dalammu agak kacau. Baru saja aku menggunakan kekuatan dalam untuk menyatukan kekuatan dalammu dan mengeluarkannya. Itu sebabnya kamu tidak bisa menahan diri untuk berseru panjang, menunjukkan kekuatan dalammu telah naik ke tingkat berikutnya. Selamat. Terima kasih atas bimbingan senior. Kekuatan dalammu sudah mencapai tingkat ini. Kamu tidak perlu lagi takut pada Limocho. Telapak tangan beracun Limocho. Dan keahliannya dengan sapu debu sangat hebat. Aku tidak tahu apakah bisa mengalahkannya. Tapi tidak sulit untuk mengalahkan dua keahliannya. Ketukan jariku bisa mengalahkan telapak tangan beracunnya. Aku punya teknik pedang seruling giok yang bisa menahan sapu debunya. Untuk melatih dua teknik ini, dibutuhkan kekuatan dalam yang sangat kuat. Kamu sudah memenuhi syarat ini. Terima kasih, senior. Huodu, kamu pikir dengan bimbingan gurumu, kamu bisa menang? Sekarang aku akan mengajarimu beberapa huruf lagi. Kenal huruf ini? Huruf Wang. Salah, ini huruf R. Tulis huruf U. Apa artinya? Bodoh, ini huruf Nai. Lihat lagi, apa dua huruf ini? Tidak ada benar. Hanya bercanda. Bagus, bagus sekali. Ju di sini hanya bercanda. Gantikan seniormu untuk maju. Hati-hati, senjata rahasia beracun. Sebelum bertarung, kita tidak bilang tidak boleh menggunakan senjata rahasia. Benarkan, pemimpin Huang? Bawa dia ke ruang belakang dulu. Maksudnya siapa? Siapa? Bocah brengsek, pergi sana. Ini bukan urusanmu. Bocah brengsek panggil siapa? Benar, bocah brengsek panggil aku. Ternyata mengaku sendiri jadi bocah brengsek. Hei Tai.
Aku pukul, 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 pukul. Bagus, pukul yang keras. Jurus tongkat pemukul anjing. Iya. Dia meremehkan jurus tongkat pemukul anjing Hong Lao Bangzu. Aku akan ajari dia pelajaran pakai jurus tongkat pemukul anjing. Sayang dia berhasil kabur. Ini jurus pedang apa? Aku belum pernah lihat sebelumnya. Tak disangka ilmu silat pemuda ini begitu hebat. Ayah. Bagus. Guoer hebat. Kok Jing. Kamu lihat tidak? Guoer hebat sekali. Kok Jing. Lihat tidak? Kamu duduk saja. Ilmu silat Guoer sudah sehebat ini, benar-benar membanggakan. Awas senjata rahasia. Mempermainkanku. Senjata rahasia datang. Bocah kurang ajar. Senjata rahasia. Senjata rahasia. Senjata rahasia. Senjata rahasia. Aduh. Bagus. Kau curang. Bagus sekali. Raja roda rusak, 2 muridmu 1 sudah kukalahkan. 1 lagi menyerah sukarela, artinya 2 pertandingan ini aku menang. Masih mau melawan guruku Xiaolong Envei? Berebut gelar pemimpin persilatan? Si bocah nakal, hari ini. Kau benar-benar membuatku terkesima. Dunia persilatan Zhongyuan benar-benar penuh. Gadis kecil ini benar-benar gurumu? Tentu saja. Mengangkat gadis kecil jadi pemimpin persilatan Zhongyuan. Jinlun sungguh tidak terima. Kecuali dia bisa tahan 10 jurusanku. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Si bocah nakal, kau gantikan gurumu terima beberapa jurusanku. Baik. Guoer, kamu sudah lelah. Biar aku gantikanmu bertarung. Bibi. Kamu. Bagus, bagus. Baiklah, tapi kita batasi hanya 10 jurus. Jika dalam 10 jurus kamu tidak bisa mengalahkan guruku, berarti kamu kalah. Bagaimana jika dia tidak bisa menahan 10 jurusku? Ya tidak bisa, ya tidak bisa. Mau bagaimana lagi? Iya, mau bagaimana lagi? Wah, sombong sekali. Bibi, hati-hati.
2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 10. 12, 13, 14, 15. 16, 17. 18, 19, 20. Monster tua berhenti. Guru Murad, Gurumu baru menerima 1 jurus dariku, ngapain kamu menghitung sembarangan? monster tua, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudah disepakati batasnya 10 jurus. Sekarang sudah 20 jurus, kamu mau mengingkari janji ya? Hei hei hei. Bibi. Guru OER. Bibi, kamu tidak apa-apa? Ayah, kakak Jing. Guru, kamu tidak apa-apa? Kuoer, apakah kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Guru. Raja. Tidak usah diantar. Ternyata pertarungan di dunia persilatan Zongyuan tidak ada aturannya. Ternyata Xiaolong NV, lama tidak bertemu, apa kabar?
Raja Roda Emas, Raja Roda Emas. Gadis kecil, ilmu silatmu sedikit meningkat ya. Ayo kita serang bersama. Known along. Jibing. Bibi Bibi. Bibi, Bibi. Aku masih terlambat satu langkah. Tidak, kamu datang tepat pada waktunya. Kalian tidak boleh pergi. Known along. Kamu membunuh Mirichu Engine, Jin Jibing. Bagaimana ini harus diselesaikan? Dia memang pantas mati. Apa? Apa katamu? Bibiku bilang dia pantas mati. Apa kamu tidak dengar? Kamu benar-benar murid durhaka, Yang Guo. Pendiri berbicara padamu. Kamu tidak hanya tidak bersujud, malah bersikap sombong. Murid seperti ini, bagaimana aku tidak menghukummu? Ayo, serang bersama. Pendeta Zhao. Waktu itu di depan pahlawan Kuo di Dashengguan. Kita sudah lama memutuskan hubungan guru dan murid. Tadi kau masih memanggilku murid durhaka. Sudahlah. Mengingat dulu aku pernah memanggilmu guru Jiansheng. Aku akan membiarkanmu pergi. Jijing. Guru. Kakak, tahan sebentar sendiri dulu. Aku akan menyelamatkan guru dulu, lalu membantumu. Pergilah.
Guru. Kau pergi saja. Terima kasih. Guru, ayo pergi. Ayo pergi. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Saudara Yang, kau hebat. Ayo pergi. Nona Long, Yang Gua. Guru leluhur kita sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat. Hari ini Guan Shen Jiao menang dengan jumlah yang lebih banyak, tidak terhormat. Persiterwan lebih baik disel steak daripada tiger panjang. Kalian berdua pergilah. Perselisihan masa lalu, apapun penyebabnya, hari ini dihapuskan. Paman Guru, aku. Apa yang terjadi? Aku digigit binatang beracun. Kau mau kemana? Kau tidak peduli pada orang tua? Di dalam gua Ada. Ada laba-laba. Nyo Botong, bagaimana keadaanmu? Ini binatang apa yang menggigitku? Sudah. Lao Wantong, apakah kau berhasil mengkiri bendera Kerajaan? Hari ini bertaruh, kau menang atau aku menang? Lao Wantong kali ini mengaku kalah. Kau ini Jin Lun yang brengsek. Laba-laba beracun ini namanya apa? Sampai menusukku seperti ini. Ini adalah Cai Sueju, salah satu dari 3 racun paling mematikan di dunia. Lao Wantong, bagaimana rasanya? Si kecil brengsek. Kau berani menipuku. Aku akan memberi Chiao Chuji untuk membinamu. Pendeta Zhao ini sangat baik. Pangeran kita akan melapor kepada Han. Mengangkatnya sebagai pemimpin Guan Shen Jiao. Raja Jinlun, kau tidak bisa mengalahkan orang, lalu menggunakan racun. Ini bukanlah tindakan juara pertama. Cepat berikan penawarnya. Penawarnya datang. Xiaolong Envy. Ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan ikut campur. Bagaimana kau bisa menganiaya orang tua? Baiklah, orang lain punya pentungan, aku punya kain bergigi. Kalian masih berkelahi? Kalau kalian selesai berkelahi, aku sudah mati kesakitan. Kalau begitu tidak ada yang bisa dimainkan lagi.
Ada apa lagi yang menusukku? Sakit sekali. Maaf sekali. Yo Botong, kau belum mati? Sepertinya belum mati, entah belum cukup hidup. Masih belum mati sepenuhnya. Syukurlah kau tidak mati. Raja Roda Emas itu sangat kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Raja Roda Emas yang brengsek ini menyerangku saat aku belum pulih sepenuhnya. Lalu menusukku dengan jarum lebah giok, benar kan? Yo Botong, semua jarum ini yang kutusuk. Raja Roda Emas merencanakan ini. Awalnya hanya untuk membuat Paman Yo senang. Tapi kenapa sekarang malah ingin membunuhnya? Zhao Daojang. Yo Botong punya sifat aneh yang tidak bisa dipahami. Aku khawatir dia akan melawanmu. Jadi lebih baik dia disingkirkan untuk menghindari masalah. Bukankah Raja Roda Emas tidak menepati janji? Bagus, tusuk lagi, tusuk lagi, tusuk lagi. Lebih nyaman sekarang. Kenapa bisa begini? Untuk melawan Yo Botong, baru direncanakan strategi ini. Daoshang orangnya jujur. Kalau tahu sebelumnya, takut bocor. Dan diketahui Yo Botong. Aku terpaksa, jadi Daojang juga tidak diberitahu. Mohon Daoshang tidak marah. Aku malah sangat kagum, mana berani menyalahkan Raja Roda Emas. Tapi kali ini sudah menyinggung kakek Yo. Nanti saat aku jadi pemimpin, pasti banyak masalah. Masih perlu bimbingan dari Raja Roda Emas. Daoshang tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Yo Botong, bagaimana perasaanmu sekarang? Racun ini sulit diatasi. Sepertinya Lau Wantong kali ini akan mati. Raja Roda Emas, kakek Yo sedang mengeluarkan racun. Kalau dia berhasil mengeluarkan racun, cekat APA. Dia bukan tandinganku. Kalau mereka tidak mau keluar, biarkan saja terperangkap selamanya. Raja Roda Emas, laba-laba beracun ini benar-benar manjur? Laba-laba salju warna-warni ini berasal dari puncak Gunung Tibet. Termasuk 3 racun paling mematikan di dunia. Tidak ada obatnya. Bahkan aku sendiri tidak bisa menyembuhkannya. Benar kan? Aku mengerti. Bagus sekali, bagus sekali. Xiaolong Envy. Sekarang keluarlah dan pukul Raja Roda Emas brengsek itu, balas dendam untukku. Dan paksa dia memberimu penawarnya. Tapi jaring laba-laba ini tidak bisa disentuh. Tidak bisa keluar, bagaimana? Ada ide. Wangi sekali, APA ini? Ini permainan yang sangat menyenangkan. Mau lihat? Menyenangkan. Bagus. Bagaimana caranya? Suara apa itu? Raja Roda Emas,
Cepat lari. Jangan lari. Raja Jinlun, lari cepat. Bagus, bagus. Sengat mereka. Si bocah sialan kabur. Sayang sekali, sayang sekali. Sayang apa? Dia berhasil kabur, kita tidak dapat obat penawarnya. Yo Botong, kamu kenapa? Cepat, tusuk aku lagi beberapa kali. Nyaman, nyaman. Jauh lebih nyaman. Ini namanya racun lawan racun. Nyawaku yang kecil ini akhirnya selamat. Racun di tubuhmu sudah hilang semua? Tidak. Racun ini sepertinya betah di perut. Tidak mau keluar. Dan racun dari jarum lebahmu. Tidak terlalu kuat, sepertinya sudah tidak segar. Kalau tidak, aku panggil lebah liar untuk menyengatmu. Lebah liar? Bagus. Cepat panggil. Cepat panggil. Yo Botong! Lebah liar datang menyengatmu. Banyak sekali lebah. Sengatannya sangat nyaman, sangat nyaman. Sudah cukup. Xiao Longnu, kalau terus begini bisa tewas kena sengat. Cepat suruh mereka pergi, cepat. Xiao Long Nu. Vol tidak gelap pemanggil liba. Ini biarkan padaku. Membiarkan dan melatih lebah butuh waktu lama. Tidak apa-apa. Kita tinggal di gua ini. Tinggal lebih lama saja, kan bisa? Kamu kenapa? Aku masih harus pergi ke Gunung Zongnan. Ganang Zhongnan? Boleh, kita pergi bersama. Tidak bisa. Sakit sekali. Tidak bisa, Xiao Long Nu. Aku masih harus pergi ke kota Xiangyang. Aku harus membantu saudara Kuo Jing berkelahi. Xiangyang, Benar. Xiao Long Nu. Kamu ikut aku ke kota Xiangyang, ya? Di perjalanan, sambil jalan kamu bisa mengajarku. aku setuju, tapi bukan sekarang, oke? Oke. Tidak sekarang, lain kali saja. Lain kali. Begini saja, kamu pergi dulu. Kamu pergi dulu, pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Pergi. Cepat pergi.
Saudara Lang, kamu ingin aku mulai latihan pedang kayu? Saudara Lang, pedang kayu dengan ringan mengalahkan berat, jurus pedang yang rumit dengan cepat mengalahkan lambat. Aku akan mencobanya. Saudara Lang, lihat pedangku. Rindu tak berguna. Hanya perpisahan saja. Jika waktu perpisahan sudah pasti, apa artinya ribuan siksaan? Jangan katakan pilu menghanyutkan, di mana ada kegelapan pasti ada cahaya. Bibi, kau janji bertemu denganku 16 tahun kemudian. Sekarang waktu itu sudah hampir tiba. Kuair menunggu dengan sabar lebih dari 10 tahun. Beruntung ada saudara Elang sebagai teman. Bibi, apakah kau juga kesepian? Kuair akan segera keluar untuk bertemu denganmu.
Saudara elang. Dengan kemampuan pedangku sekarang, di seluruh dunia, musuh yang sepadan hanya sedikit saja. Tak heran senior Dugu merasa kesepian, mengubur pedangnya dan hidup menyendiri. Menghabiskan sisa hidup di lembah ini. Saudara elang. Aku baru saja menguasai ilmu sakti, tapi keinginanku belum tercapai. Aku ingin berkelana ke seluruh Jiangnan, pertama untuk menolong yang lemah. Kedua untuk mencari istriku. Mungkin langit punya mata, takdir akan mempertemukan kita. Kita tidak perlu menunggu 16 tahun untuk bertemu. Saudara elang, maukah kau ikut bersamaku? Baik, ayo pergi. Bayarkan Marika Datang, Bayarkan Marika Datang, Aku akan bakar persediaan Marika dulu. Seru. Ayo, bantu kota Xiangyang, bantu kota Xiangyang. Berhenti berperang hari ini, lanjutkan besok. Ya, mundur. Silakan. Rong Er. Ada kabar dari Guo Er dan Siang Er? Tidak ada. Baiklah Rong Yar. Cepat kembali ke kota. Guo Jing, keluarlah. Putrimu ada di sini. Ayah, Siang Er, jangan takut, ayah akan menyelamatkanmu. Siang Er. Buka gerbang kota. Jangan buka gerbang, pahlawan Guo. ayah, Buka gerbang kota. Akhirnya kau mau keluar dari kota. Guo Jing, lihatlah putrimu. Lihat. Berhenti. Guo Jing. Jika kau menyerah, aku akan melepaskan putrimu. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Jangan gegabah, guru. Go Xian. Minairlah. Ayah, ibu. Adik, aku datang menyelamatkanmu. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Kakak, jangan.
Kakak. Aku punya firasat buruk. Jangan pedulikan aku. Raja Kingku, lepaskan adikku. Khan, ITU Yang Gua. Khan, kau sembunyi dulu. Aku yang akan hadapi siang kuo sialan ini. Baik, Kakak. Guoer. Kakak. Guoer. Aku serahkan Siang Er padamu. Pulang dan jaga Siang Yang. Saudara Yang, kau akhirnya muncul. Aku menunggumu. Hari ini kita harus bertarung dengan serius. Biar gadis ini lihat siapa yang lebih hebat. Ayo, Kakak, kau harus menang melawannya. Kau bukai dua tanggang lawan kakak yang satu lenggan. Ini tidak adil. Kalau menang, baru adil.
Siapa suruh kau nyalakan api? Kakak, Tenaga naga dan gajah. kakak, Guo ER. Kakak, Rindu tak berguna. Hanya perpisahan. Jika waktu perpisahan pasti, apa gunanya siksaan ribuan kali? Jangan katakan sedih menghancurkan jiwa. Di mana ada kesulitan pasti ada jalan. kakak menang, kakak menang. Kakak, kakak, kau berdarah. Aku tidak apa-apa. Guo ER. Adik kedua. Raja King Kau. Aku ingin dengar panggilanmu. Panggil aku Shifu. Shifu. Adik kedua. Shifu. Adik kedua. Kau tidak apa-apa. Adik kedua. Kau tidak apa-apa.
Aku tidak apa. Kakak. Kuo R. Kamu di bawah panggung, khawatir dan takut untukku. Bahkan lebih menderita daripada aku yang bertarung sengit di atas panggung.